Pasangan saya tidak mau terlibat ngurus anak karena dia menganggap urusan anak adalah urusan saya. Kenapa ya? Dia itu kasar banget sama anak. Nah, ini contoh-contoh sederhana. Banyak orang setelah menikah kecewa dengan pasangannya yang tidak terlibat ngurus anak. Karena dari awal sebelum menikah tidak dibicarakan soal topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video keempat dari seri pranikah scanning tentang calon pasangan dan pertanyaan-pertanyaan yang penting diajukan kepada calon pasangan sebelum menikah atau kepada calon menantu Anda. Di video pertama kita bahas tentang pentingnya scanning calon pasangan. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang penting diajukan kepada calon pasangan dalam kaitan, dalam konteks, dalam topik relasi dia dengan masa lalunya. Pertanyaan ketiga atau nasabnya, itu yang kedua itu ya, atau pola asuhnya juga dan masa lalu dia. Pertanyaan ketiga kita bahas tentang pertanyaan-pertanyaan penting yang diajukan dalam konteks atau topik berkaitan dengan hubungan suami istri. Dan dalam video keempat ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan penting yang penting diajukan kepada calon pasangan atau calon menantu Anda jika menikahkan anak, berkaitan dengan topik masalah anak atau pendidikan anak. Kita mulai. Pertanyaan pertama adalah, apakah menginginkan punya anak? Apalagi dalam konteks zaman now, sebenarnya di masyarakat barat udah lama banyak orang yang memang dari awal tidak menginginkan punya anak. Ya, meskipun tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai sebagian orang kita, tetapi boleh jadi calon pasangan Anda, calon menantu Anda punya pemikiran semacam child free dan semacam itu. Jadi ajukan kepada calon pasangan Anda, calon menantu Anda, nanti kalau menikah ingin punya anak tidak gitu. Jika ingin punya anak, berapa banyak? Lalu turunannya adalah emang kenapa ingin punya anak? Tujuan punya anak itu apa gitu. Suruh cerita. Misalnya ya untuk investasi akhirat. Masya Allah kalau jawabannya begitu. Boleh jadi biar bisa melanjutkan generasi yang baik-baik ya. Boleh jadi ya ingin punya keturunan saja, ya berarti cuman ikut-ikutan orang dong. Nggak ada visi, nggak ada tujuan besar dibalik keinginan punya anak ya. Karena Bapak Ibu tahu sebagian orang Indonesia rasanya punya anak itu tidak benar-benar niat, hanya sekedar pengen. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu, supaya tidak dianggap mandul, supaya nggak ribet ditanyain orang. Naudzubillah, mudah-mudahan bukan karena itu kita niat kita punya anak. Tanyakan pertanyaan pertama, ingin punya anak nggak? Tujuannya apa dan berapa banyak? Kenapa ingin punya anak? Ya, seperti itu. Pertanyaan kedua, jika ternyata dia tidak ingin punya anak, oke, kenapa tidak ingin punya anak? Sebutkan alasannya. Jika dia menginginkan punya anak, misalnya nih ternyata setelah 10 tahun menikah ternyata anak itu tidak hadir juga dengan berbagai sebab dan alasan. Apa yang akan dilakukan setelah 10 tahun menikah ternyata tidak punya anak? Pilihannya apakah bersabar, menunggu ya. Yang kedua, ya sudah, nggak usah maksa. Berbagai ikhtiar tetap dilakukan, tapi ternyata nggak ada, ya sudah, pasrah saja dan merasa ini adalah ketentuan Allah kepada dia. Atau yang ketiga, dia akan mencari pasangan lain ya yang bisa memberikan keturunan, bisa jadi buka cabang, maaf, poligami, atau misalnya bercerai. Tanyakan ini sebelum menikah. Atau boleh jadi yang keempat, opsi yang keempat, mau mengangkat anak asuh misalnya. Jika ingin mengangkat anak asuh, paham nggak soal konsep-konsep anak asuh atau anak angkat maksud saya seperti apa? Apakah anak angkatnya dari mahram atau bukan mahram? Coba nanti ini konsekuensinya besar ya, antara mahram dengan tidak mahram. Misalnya jika anak angkatnya perempuan dan ternyata bukan mahram seorang laki-laki, boleh jadi ini ada peluang fitnah. Demikian juga jika anak angkatnya laki-laki setelah dewasa lalu bergaul dengan
ibunya yang bukan mahram, ibu angkatnya, itu juga bisa jadi fitnah. Karena di umur tertentu anak angkat yang tidak ada hubungan sedarah dengan sesama dengan lawan jenisnya yang di satu rumah sebetulnya tidak boleh tinggal satu atap ya, seperti itu. Jadi setelah umur tertentu dia harus boarding, dia harus pergi, dia harus diasramakan dan seterusnya. Nah, ini dibicarakan sebelum menikah. Atau setuju nggak dengan ikhtiar bayi tabung juga boleh jadikan opsi gitu ya. Dari turunan pertanyaan kedua, jika ya ternyata setelah 10 tahun menikah, apa yang akan dilakukan? Oke, yang ketiga, tanyakan dia soal pengaturan jarak kelahiran, baik secara agama dan secara medis ya. Apakah dia termasuk yang membolehkan mengatur jarak kelahiran, atau ya serezekinya dikasih Allah tapi tidak ada ikhtiar mengatur jarak kelahiran. Bahkan sampai umur dianggap 40 gitu, kalau Anda nikah 25 terus aja nggak ada pengaturan jarak sehingga anaknya bisa jadi 9, 10 dan seterusnya. Anda sebagai perempuan siap tidak? Anda sebagai laki-laki siap tidak? Sebab anak-anak kecil yang banyak itu memang lucu dan menggemaskan, tapi di umur tertentu dia akan memberikan tantangan yang berbeda dari segi biaya dan lain-lain. Itu dibicarakan. Apakah dia termasuk ya, kalau saya sendiri termasuk yang ya harus dipersiapkan, bukan masalah ketakutan akan masa depan dan seterusnya, karena Allah sendiri menyuruh kita, ingat ya, Asbabun Nuzul An-Nisa ayat 9, jangan tinggalkan anakmu dalam keadaan lemah, ya kan? Karena Nabi sendiri ketika dengan Sa'ad bin Abi Waqqas bahkan tidak menginginkan Sa'ad mensedekahkan semua hartanya dan anaknya tidak ditinggalkan ya. Bisa saja Nabi mengatakan sedekahkan semua, Allah yang jamin anakku, kan enggak ya. Jadi Nabi saja mengatakan saat tidak boleh kemudian mensedekahkan semua hartanya dan tidak meninggalkan apapun untuk anaknya, begitu ya. Jadi kita tetap harus merencanakan untuk anak-anak kita gitu. Nah, tanyakan kepada calon pasangan Anda, calon menantu Anda tentang bolehkah mengatur jarak kelahiran, bagaimana batasan penggunaan kontrasepsi, ya, apakah bolehkah menghentikan kelahiran atau seperti apa? Silahkan ditanyakan sebelum nikah biar ada pemahaman. Syukur-syukur ada kesepakatan, gitu ya. Pertanyaan keempat, apa peran ayah dalam pendidikan anak yang ia pahami dibandingkan ibu? Ya. Tanyakan kepada dia, syukur-syukur kalau calon pasangan Anda yang laki-laki, kalau Anda perempuan mengatakan laki-laki itu yang saya tahu dari Abu Ihsan urusan anak adalah urusan dua-duanya. Tapi dibandingkan perempuan di dalam Al-Quran, saya bertanggung jawab dalam soal akidah, saya bertanggung jawab dalam soal anak, itu urusan laki-laki, ayah bukan urusan perempuan. Dan urusan perempuan lebih banyak ke arah fisik atau jasadiah anak-anak, nyebokin, ngasih asi, ngasih makan dan seterusnya. Tapi anak saya sholat atau tidak sholat, saya yang dihisab. Anak saya akidahnya lurus atau tidak, perilakunya baik atau tidak, saya yang bertanggung jawab sebagai imam keluarga. Keren banget ya kalau jawaban ternyata calon suami Anda atau calon menantu laki-laki Anda begitu. Ya, begitu. Ini juga tanyakan kepada calon istri Anda, calon menantu perempuan Anda, tanyakan kepada dia pemahaman dia, peran laki-laki dalam pendidikan anak dibandingkan ibu sejauh mana, supaya kita paham ekspektasi dia, begitu. Oke, pertanyaan kelima adalah apa peran seorang ibu dalam hal pendidikan anak dibandingkan ayah? Apa kelebihannya dibandingkan ayah? Apa kekurangan dibandingkan ayah? Seperti pertanyaan nomor sebelumnya ya, apa peranan ayah dibandingkan ibu yang mungkin bisa dimanfaatkan. Nah, pertanyaan yang ini, apa peran ibu dibandingkan ayah dalam soal pendidikan anak, gitu. Oke, pertanyaan keenam, jika seorang perempuan ada kegiatan di luar rumah dan anak masih kecil-kecil, apalagi dari satu, kira-kira anaknya dititip siapa? Gitu. Jika perempuan ini jadi ibu rumah tangga dengan atasan kesepakatan di akhir pekan seorang istri, kemudian ada kegiatan, apakah seorang suami mau menjaga anaknya atau anaknya sudah dibawa? Sebab sekarang kita banyak sekali anak 4, 5 suaminya nggak mau benar-benar jagain bergantian dengan istri, sehingga istri ikut pengajian, kajian kemana-mana harus gondal-gendol bawa 3 anak, 4 anak, begitu. Coba tanyakan
Ya, apakah dia mau jagain dititip nenek kakek, di daycare atau gimana? Jika seorang, apalagi misalnya, jika perempuan ini bekerja di luar rumah, gitu, tidak hanya jadi ibu rumah tangga, ya, jadi perawat, jadi dokter, ada dagang di toko, jaga toko dan seterusnya. Kira-kira menurut dia anak itu sama siapa? Harus dibawa sekolah full day, daycare atau seperti apa? Begitu ya. Tanyakan kepada dia soal ini. Oke, ketujuh. Anak seperti apa yang ingin ia bentuk ketika nanti punya anak, punya keturunan, ya, dan bagaimana cara membentuknya, ya. Kalau punya anak tuh pengen seperti apa tuh, misalnya pengen hafal Quran, bagaimana cara membentuknya? Ya kita suruh bawa aja guru ngaji ke rumah atau pesantrenkan aja sejak bayi gitu. Ya kenapa melahirkan anak ya kalau diurus langsung semuanya suara. Ya boleh jadi ada pemikiran begitu, tanyakan gitu ya. Termasuk turunan dari ini tuh nanti misalnya soal konsep pesantren, menurut dia pesantren itu bagus atau tidak, ingin dipesankan atau tidak, ya kan? Seperti itu. Lalu kemudian apakah usia dini itu anak-anak harus belajar salistik atau tidak? Pokoknya tanya pemahaman dia soal yang dia paham gitu ya, soal pendidikan anak dan pengasuhan anak. Jadi jangan sampai nanti setelah menikah kemudian kayak meraba-raba nggak jelas gitu, membeli kucing dalam karung. Dia nggak punya konsep sama sekali sih nggak apa-apa, tapi dia mau nggak, misalnya pertanyaan terakhir, mau nggak sih kita nih ada nanti setelah menikah itu belajar soal parenting, belajar soal pengasuhan anak, belajar soal hubungan suami istri gitu ya. Tanya kepada dia, apakah dia ini ada kaitan dengan pertanyaan yang bagian kedua itu ya, yang scanning masa lalu. Apakah dia termasuk orang yang rajin atau belajar atau tidak? Oke, masa lalu tidak rajin belajar. Apakah nanti berminat untuk kemudian rajin belajar atau tidak dengan mengikuti seminar, kajian, daurah dan semacam itu, baca buku dan seterusnya untuk memperbaiki, untuk mencapai tujuan soal anak yang diharapkan. Itu video keempat tentang pertanyaan-pertanyaan yang penting mungkin bisa diajukan kepada calon pasangan calon menantu berkaitan dengan topik bagaimana nanti konsep dia soal mendidik anak, gitu ya. Tanyakan sebelum menikah, jangan sampai nanti setelah menikah kita baru tahu, oh ternyata suami saya menyerahkan semuanya sama saya dan dia nggak mau ikut campur karena dia menganggap ya di rumahnya sejak bertahun-tahun ibunya yang ngurus, ayah cukup nyari nafkah. Dan karena kita tahu di Indonesia laki-laki itu sebagian besar didesain untuk mencari nafkah tapi tidak didesain untuk jadi ayah gitu ya. Dan atau bisa jadi malah sebaliknya, seorang suami Anda laki-laki mau nikahin istri Anda benar-benar sama sekali blank soal konsep pendidikan dan pengasuhan. Karena itu saya senang jika ada banyak orang tua yang sudah punya anak dan dia misalnya belajar parenting, tapi sebenarnya saya lebih senang jika orang tua yang belum punya anak datang ke kelas-kelas saya sehingga anaknya tidak berlebihan jadi korban uji coba. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan nanti di video kelima tentang pertanyaan-pertanyaan dalam topik, dalam konteks yang berkaitan dengan keluarga besar ya, yang berkaitan dengan relasi calon pasangan anak dengan orang tuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.